Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan limpahan karunia-Nya. Kita masih bisa belajar bersama pada pembelajaran ini dengan keadaan baik. Oke, untuk memulai pelajaran ini, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Amin. Dari gambar tersebut, benda itu tidak terlepas dari peran fisika loh. Apakah benar demikian? Oke, pada pembelajaran kali ini bertujuan untuk mengetahui apa itu pesawat sederhana dan apa saja jenis pesawat sederhana. Oke, mari simak ulasan materi berikut ini ya. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Penggunaan pesawat sederhana dimaksudkan agar usaha yang diberikan untuk melakukan suatu pekerjaan menjadi lebih mudah. Jadi, pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Dalam pesawat sederhana terdapat 3 titik acuan, yaitu 1. Titik tumbuh, titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. 2. Titik beban, yaitu tempat melekatnya beban. Yang ketiga, titik kuasa, yaitu tempat diberikannya gaya kuasa. Secara umum, pesawat sederhana dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengungkit atau tuas. Yang kedua, bidang miring. Dan yang ketiga, katrol. 1. Tuas atau pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi suatu titik tumpu. Prinsip kerja pesawat sederhana jenis pengungkit adalah dengan gaya kecil, beban berat mampu dipindahkan. Gaya bisa diperkecil dengan cara memperpendek lengan beban. Jika lengan bebannya pendek, maka lengan kuasanya akan semakin panjang. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Secara matematis, hubungan antara gaya, usaha, lengan kuasa, lengan beban dirumuskan sebagai berikut. Berdasarkan posisi titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya, pengungkit dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Pengungkit jenis 1. Pengungkit jenis 1 adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh pengungkit jenis 1 adalah jungkat-jungkit, gunting, tang, palu, linggis, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengungkit jenis 2. Suatu pengungkit dikatakan berjenis 2 jika titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh pengungkit jenis 2 ini adalah gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengungkit jenis 3. Pengungkit jenis 3 adalah pengungkit yang memiliki titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh pengungkit jenis 3 adalah pinset, alat pancing, stapler, dan lain sebagainya. Pesawat sederhana yang kedua yaitu jenis bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Hal itu bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Semakin landai bidang miring, maka gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, maka gayanya semakin besar. Contoh peralatan yang memanfaatkan prinsip bidang miring adalah tangga yang dibuat berkelok-kelok, pisau, kapak, sekrup, dan sebagainya. Oke, lanjut pesawat sederhana yaitu jenis katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Ternyata katrol memiliki kesamaan dengan pengungkit loh, yaitu terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Secara umum, katrol dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Dari gambar tersebut, O berperan sebagai titik tumpu.
B sebagai titik beban, dan A sebagai titik kuasa. Dengan demikian, OB sama dengan lengan beban dan OA sama dengan lengan kuasa. Katrol jenis ini biasanya digunakan sebagai pengerek timba di sumur. 2. Katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Dari gambar tersebut, B berperan sebagai titik tumpuk, O sebagai titik beban, dan A sebagai titik kuasa. Dengan demikian, BO sama dengan lengan beban dan BA sama dengan lengan kuasa. 3. Katrol majemuk. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Semakin banyak katrol yang digunakan, maka semakin mudah digunakan untuk mengangkat suatu barang. Katrol majemuk di atas terdiri dari 2 katrol bergerak dan 1 katrol tetap. Ketiga katrol dihubungkan oleh sebuah tali sedemikian sehingga terbentuk 3 lilitan tali, yaitu 1, 2, dan 3. Dari jenis-jenis pesawat sederhana tersebut, semuanya dapat mempermudah aktivitas manusia. Sekian pembelajaran kali ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.